Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mrudi Hayatami. Hari ini saya akan menjelaskan rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk yang pertama, teman-teman silakan hafalkan rumus ini. Y sama dengan sin X, maka turunannya adalah cos X. Kemudian Y sama dengan cos X, turunannya adalah negatif sin X. Ini harus hafal ya. Y sama dengan tangan X, maka turunannya adalah secant kuadrat X. Ya, aksen itu turunannya. Y sama dengan kotangan X, maka Y sama dengan negatif kosekant kuadrat X. Y sama dengan secant X, maka turunannya secant X dikali tan X. Y sama dengan kosekant X, turunannya adalah negatif kosekant X dikali kotangan X. Nah, keenam rumus dasar ini harus hafal, karena ini yang akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal versi lainnya dengan menggunakan dasar-dasar yang ini. Nah, kemudian perhatikan yang saya cetak kuning itu yang negatif. Jadi ini untuk memudahkan teman-teman dalam menghafal ya. Lihat, yang dicetak kuning itu huruf depannya berawal dari C semua. Nih, kosekan, kotangan, kos, ya kan? Jadi yang berawalan huruf C turunannya negatif. Itu untuk mempermudah hafalan aja ya. Nah, selanjutnya, kalau bentuknya misalkan Y sama dengan sin fx. Fx di sini maksudnya berbentuk fungsi yang selain X ya. Misalkan sin 2X atau sin 3X plus 1 gitu ya. Maka cara menurunkannya yaitu Fx-nya diturunkan. Jadi F aksen X dikali baru turunan dari sin. Turunan dari sin kan cos ya. Tulis cos Fx. Gitu. Jelas ya? Ini berlaku untuk semua. Nah, selanjutnya, misalkan ada Y sama dengan Fx dikali Gx. Ini berlaku baik di turunan fungsi trigonometri ataupun turunan fungsi aljabar. Jadi kalau ada dua fungsi ya dikalikan, maka cara mencari turunannya adalah F aksen X dikali Gx. Ini diturunkan, kalikan Gx ditambah Fx dikali Gx yang diturunkan. Oke. Selanjutnya, kalau dalam bentuk pembagian ada dua fungsi yang dibagi misalkan, maka cara mencari turunannya ya aksen sama dengan ini sama, beda di sini aja. Tambah kalau yang perkalian itu ditambah, kalau yang pembagian dikurang. Kemudian dibagi dengan Gx kuadrat. Oke, jadi kalau udah hafal ini, kesini juga harusnya langsung hafal. Selanjutnya, Y sama dengan Fx ditambah Gx, atau Y sama dengan Fx dikurang Gx. Kalau ini udah tinggal diturunkan saja. Kalau penjumlahan pengurangan udah masing-masing gitu, langsung diturunkan. Ini turunannya cari, yang ini juga turunannya cari. Oke, terakhir, Y sama dengan Fx pangkat N. Ini berlaku di trigonometri. Dari sini ya, dari sini nih, sampai sini, ini berlaku untuk turunan fungsi aljabar ataupun turunan fungsi trigonometri. Nih, Fx pangkat N, itu berarti ini pangkatnya kita kalikan ke depan. Kalau ada koefisien, kalikan dengan koefisien. Kalikan ke depan berarti jadi N dikali ini Fx pangkatnya dikurang N dikurang 1 dikalikan dengan turunan ini. Turunan Fx gitu ya. Nah, jadi silakan teman-teman, ini rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Kalau ini hafal, insya Allah pasti jawab soal-soal turunan fungsi trigonometri pasti bisa. Oke, ingat ya, harus hafal. Jadi ini silahkan dihafalkan. Kalaupun misalkan gak hafal, minimal punya catatannya gitu. Jadi di saat mengerjakan soal bisa berlatih melihat rumus ini dan berlatih. Kalau sering latihan pasti tanpa ngapal pun nanti hafal sendiri. Gitu. Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan contoh yang ini ya. Y sama dengan sin Fx. Nah, ini contoh 1. Misalkan Y sama dengan sin 4X. Oke, berdasarkan rumus yang ini, yang teman-teman perhatikan rumus yang ini. Y sama dengan sin 4X. Maka kita cari turunan dari 4X. Turunan dari 4X berapa? Kan 4 ya. Kalikan ke depan. Jadi Y aksennya atau turunannya berarti 4. Kan gitu. Kita kali dengan turunan sin. Turunan sin itu cos. Jadi kita tulis cos 4X. Maka turunan dari Y sama dengan sin 4X itu adalah 4 cos 4X. Jelas ya? Kalau Fx-nya atau fungsinya ini ditulis sama. Yang kita perhatikan justru ininya.
trigonometrinya. Kalau sin, turunannya cos. Kan gitu. Oke, biar lebih paham kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2, Y sama dengan cos 3X. Maka kita cari turunan dari 3X. Turunan dari 3X itu kan 3, ya. Maka Y aksennya sama dengan, ingat, turunan dari cos, ini kan C. Ingat ya yang saya bilang. Yang diawali dengan huruf C, itu hasilnya negatif. Ingat, tuh, ini kan negatif ya. Jadi kita tulis aja negatif 3. Gitu. Kemudian turunan cos itu kan sin ya, negatif sin, tapi negatifnya kan udah kita tulisin di depan. Jadi kita tinggal tulis sin 3x gitu. Jelas ya? Selanjutnya, misalkan lagi ada nomor 3, Y sama dengan 6 sin 3x. Nah, ini ada koefisiennya. Ya udah, kayak tadi kita turunkan yang ini. Berapa turunannya? Kan 3 ya, kalikan dengan 6 gitu. 3 kali 6 18 kan gitu. Udah kayak tadi, turunan dari sin kan cos. Jadi kita tulis cos 3x. Oke, biar lebih jelas lagi kita lanjut ke soal nomor 4. Y sama dengan 2 tan x dikurang 2 misalkan. Ya sudah, kita cari turunan dulu dari ini kan. X dikurang 2, turunannya adalah 1 ya kan. Kita kalikan dengan 2. Oke, jadi ya aksennya sama dengan 2. Nah, turunan tan itu adalah sekant kuadrat x. Ya udah, sekant kuadrat gitu ya. Karena di sininya x dikurang 2 berarti kita tulis sekant kuadrat x dikurang 2 gitu. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 misalkan. Y sama dengan sin x kuadrat dikurang 9. Nah, sama aja. Ini tuh kita tinggal cari turunan dari x kuadrat dikurang 9. Turunan dari x kuadrat dikurang 9 itu adalah 2x kan? Maka kita tulis di depan. Jadi aksen sama dengan 2x gitu. Turunan sin itu adalah cos ya kan? Jadi tinggal kita tulis cos x kuadrat dikurang 9. Mudah kan? Pasti udah pada lancar dong. Nah, sekarang kita lanjut misalkan yang nomor 6. Y sama dengan sekant 4x dikurang 7. Ya sudah, kita cari turunan dari 4x dikurang 7. Turunan dari 4x itu adalah 4. Turunan dari negatif 7 kan 0. Jadi Y aksen sama dengan kita tulis turunan dari 4x 4. Turunan dari sekant ya ini sekant x dikali tan x. Ya udah berarti kita tulis sekant 4x dikurang 7 dikali tan 4x dikurang 7. Gitu. Oke, biar lebih jelas lagi nomor 7, Y sama dengan sin x dikurang 9 per x. Sama aja kayak tadi ya. Kita cari turunan ini dulu. Turunan dari x itu adalah 1 kan. Kemudian turunan dari 9 per x. 9 per x itu sama aja dengan 9x pangkat negatif 1. Negatif 1 kalikan dengan negatif 9. Berarti kan positif 9. X pangkat negatif 1 dikurang 1. Berarti negatif 2. Gitu. Jadi 9x pangkat negatif 2. Bisa kita tulis menjadi 9 per x pangkat 2. Oke. Nah, setelah kita turunkan, ya udah kita cari turunan dari sin. Turunan dari sin itu cos. Ya udah tinggal tulis lagi. Cos x dikurang 9 per x. Jadi gini. Mau ini ditulis di depan, silahkan. Mau ini ditulis di belakang, sama aja. Gitu ya. Oke, nomor 8. Y sama dengan negatif cos 9 per x dikurang x. Ya sama, kita cari turunan dari ini. Nah, cos itu kan negatif sin ya. Ingat kalau C berarti hasilnya negatif. Di sini udah ada negatif, maka turunannya akan positif. Gitu ya. Kita tinggal cari turunan dari ini. 9 per x itu tadi udah dicari ya. Jadi turunannya adalah 9 per x pangkat 2 dikurang turunan dari x itu 1. Ya, turunan dari cos negatif sin. Karena ada negatif berarti di sini kita tulisnya sin aja. Dikali sin 9 per x dikurang x. Oke, sama kayak tadi ini boleh ditulis di belakang, ini ditulis di depan, ini ditulis di belakang, nggak masalah, sama aja. Selanjutnya Y sama dengan kotangan 4x kuadrat tambah 3x. Ya sudah, berarti kan kita cari turunan dari ini. Cari dulu turunannya, 4x kuadrat ditambah 3x. Berarti ya aksen sama dengan turunan dari 4x kuadrat berarti kan 2 kali 4 ya, 8x gitu. Turunan dari 3x itu 3, jadi 8x plus 3. Ini turunan dari ini ya. Nah, setelah diturunkan kita cari turunan dari kotangan. Nah, ingat kan ada negatifnya ya, kotangan tuh. Ya, karena depannya huruf C, berarti pasti negatif. Nah, negatif kosekan kuadrat x, berarti kita tulis dikali negatif kosekan 4x kuadrat. Ini harusnya ada kuadratnya, mohon maaf.
negatif kosekan kuadrat 4x kuadrat ditambah 3x. Sorry ya, sekali lagi di sini harusnya ada kuadratnya. Jadi teman-teman silahkan tulis ada kuadratnya di sini. Nah, kayak tadi sebetulnya ini boleh negatifnya kita tulis di depan gitu. Jadi boleh begini, sama dengan negatif 8x ditambah 3 dikali kosekan kuadrat 4x kuadrat ditambah 3x gitu ya. Ini juga boleh dimasukin, kalau dimasukin berarti jadi negatif 8x dikurang 3 gitu. Oke, selanjutnya nomor 10. Y sama dengan 7 dikali kosekan 3x ditambah 2. Oke, kita cari turunan dari ini kan. Turunan dari 3x itu kan 3. Kalikan dengan 7. Maka 21. Ingat, ini ada C-nya, maka dia pasti negatif. Kan gitu ya. Kosekan itu negatif kosekan x dikali kotangan x. Berarti dikali negatif kosekan 3x tambah 2, kot 3x tambah 2. Ya, kalau negatif, kalau mau langsung dikalikan ke depan, pokoknya silahkan aja ya, kayak yang pertama tadi dijelaskan. Jadi ini boleh juga kita tulis negatif 21 kosekan 3x tambah 2 dikali kotangan 3x tambah 2. Gitu ya. Mudah-mudahan pada bisa nih. Seperti biasa, coba teman-teman latihan. Ini saya siapkan 10 soal. Tentukan turunan pertama dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau bisa jawab dan jawabannya benar, berarti teman-teman sudah bisa. Kalau sudah bisa, maka untuk variasi-variasi soal yang lain akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Oke, segitu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.